membawa setiap ungkapan syukur kita bagi Allah kita. Allah yang layak terima setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Lagi kita anggap pujian dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat. Amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami mengangkat suara kami Tuhan. Amin. Ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari sambil bangkit berdiri, angkat pujian dari awal. Ku beri kemuliaan dan hormat dan hormat. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, sebab Kau besar, tiada seperti-Mu Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Engkau tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Oh Yesus, tiada seperti Engkau. Lagi katakan, sebab Kau besar. Amin. Tiada yang seperti Kau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lagi kita mau katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku naikkan suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, oh hanya padamu Yesus. Ku agungkan namamu, Kau besar. Amin.
tetap tinggal berdiri. Mari dengan semangat kita memuji, meninggikan Allah kita. Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu. Hadapi lindungiku dari siapa. Katakan tak pernah Dia bersama, setia menjaga, amin, dengan kuasa mulia. Siap semuanya, hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti sedia, amin, bagiku selama-lama. Lagi sorakan Yesus aja, sorakan Yesus aja. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, amin. Hadapi segala tantangan, hadapi segala. Katakan dengan imanmu, tak pernah Yesus ragu, amin. Setia menjaga, hanya di dalam namanya Yesus di sepanjang hidup. Hanya dalam namanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala. Yesus Ya sumber pengharapan kita, amin. Katakan, hanya di dalam kuasanya. Terima kasih Tuhan. pasti tersedia bagiku. Lagi katakan, hanya Di dalam nama mari sorakan dengan imanmu. Dia sumber Ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, oh. Hanya di dalam kuasa. amin. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, dalam nama ada pengharapan, lagi dalam namanya kemenangan. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau masih lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia sumber kemenangan kita. Amin. Sumber kekuatan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yes. Mari mau katakan namanya Tuhanku. Tuhanku menara yang kekal.
gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, hanya nama Yesus. Dalam nama Yesusku. Haleluya Yesus, kami percaya kuasa-Mu. Amin. Lagi kita mau katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Semua sorakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, di sini percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Sama-sama sorakan haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan. Pada nama itu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk. Amin. Yesus, Yesus Raja segala raja. Siap semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di bumi ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa. Lagi sorakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Allah kita. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah. Untuk itu malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini setiap tanah hati kami yang terbaik. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku
dunia berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Ya Tuhan, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Oh, kembali mari kita bangkit berdiri dan angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Walau dunia berubah, namun kasih Tuhan tak pernah berubah. Amin. Tetap sama di hidup, Dia setia. Oh, terima kasih Tuhan. Setiap rencana-Mu. Dan kami mau percaya, amin. Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jemaat Tuhan, mari katakan di hadapan Tuhan, sampai detik ini, sampai detik ini. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes. Lagi sampai detik ini ya Tuhan, Engkau terus setia bagi kami, bahkan di tengah ketidaksetiaan kami. Oh Yesus Tuhan, kami mau jadikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Pengharapanku. Yesus, Yesus.
terpujilah Engkau Tuhan. Makasih. Mari angkat kedua tanganmu di dalam hadirat Tuhan. Sampai detik ini ku melihat manusia boleh berubah, manusia bisa meninggalkan kita, tapi Dia Tuhan yang setia. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Oh, sampai detik ini. Amin. Menyertamu, sempurna. Sampai Dia satu-satunya Tuhan. Pengharap. Mari nyatakan dengan imanmu. Sampai detik ini Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Amin. Engkau Tuhan satu-satunya pertolongan bagi kami. Amin. Engkau Tuhan satu-satunya pembuat mujizat bagi kami. Engkau Tuhan segalanya bagi kami. Amin. Terima kasih untuk kesempatan ada di hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Dan saatnya kami rindu Tuhan melawat kami lewat firman. Izinkan untuk masing-masing kami berpengalaman dengan Tuhan Amin. dalam kekuatan kuasa firman. Izinkan setiap kami berjumpa Tuhan dalam kuasa firman. Sehingga yang lemah akan berkata kami dikuatkan. Yang tertutup jalan akan berkata jalan-jalan kami terbuka. Yang sakit akan berkata kami disembuhkan. Yang berdosa akan berkata kami sudah diampuni Tuhan. Oleh karena kami mengalami Tuhan di dalam kekuatan kuasa firman. Intervensi setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menguasai kami, memakai hamba menjadi alat Tuhan di malam ini. Siap kami dengar firman dengan penuh syukur kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang mengasihi dan cinta Tuhan katakan Amin. Shalom JPA. Sekali lagi Shalom JPA. Yang diberkati Tuhan katakan bersama haleluya. Yang lebih dari pemenang katakan bersama amin. Mari kita buka bersama-sama bagian firman Tuhan. Menjadi pokok perenungan di ibadah raya kedua di malam hari ini. Saya masih akan berbicara tentang membangun kualitas. Katakan bersama membangun kualitas.
2 minggu yang lalu saya mulai mengajar dalam serial pengajaran firman tentang membangun kualitas. Malam ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya rindu kita melihat dari 1 Korintus pasal 4. Ayatnya yang pertama dan ayat kedua. 1 Korintus pasal 4. Ayat 1 dan ayat 2. Kita akan membaca 2 ayat firman Tuhan ini dengan suara keras. Firman Tuhan 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Katakan amin. Katakan bersama, dapat dipercaya. Bilang di kiri kanan, harus dapat dipercaya. Katakan amin. Jikalau kita mencoba menggambarkan tentang dipercaya Tuhan, maka kita akan terkagum-kagum untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan dulu kita bicara pada aspek yang super besar. Lihat saja pada bagian-bagian yang kecil dalam hidup kita, yang tatkala kita sadar itu adalah kepercayaan Tuhan, maka rasa hormat, rasa kagum, rasa bangga kita kepada Tuhan itu akan nyata dari hidup kita. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena kita sadar itu adalah kepercayaan Tuhan. Sederhana seperti ini. Berapa banyak yang sadar bahwa hidup kita ini cuma kepercayaan Tuhan? Yang percaya katakan amin. Ketika dia menyadari hidup ini adalah kepercayaan Tuhan, maka tidak perlu dikomando, tidak perlu untuk ada kata-kata dorongan dan kata-kata ajakan, maka dari dalam hati yang terdalam akan keluar pengagungan kepada Tuhan. Why? Karena kita sangat sadar hidup ini adalah kepercayaan dan anugerah dari Tuhan. Kita tidak akan sungkan-sungkan lalu akan berkata dalam kata-kata iman kita kepada Tuhan, keberadaanku semua berkat Tuhan. Kita akan menyadari bahwa hidup ini cuma karena anugerah Tuhan, cuma kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan menghentikan kepercayaan itu, selesailah hidup kita ini. Itu dari satu contoh yang sederhana. Hidup ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan bagi kita. Belum lagi kalau kita mencoba melihat dari perspektif yang lain pula. Karunia, talenta, berkat-berkat, promosi-promosi, sebuah pencapaian-pencapaian yang hebat. Manakala kita sadar itu adalah kepercayaan Tuhan, maka rasa-rasanya mulut ini tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa setiap bagian yang ada pada kita itu adalah kepercayaan Tuhan. Tetapi yang lebih lagi yang perlu kita sadari bahwa sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, apapun bentuknya, maka itu adalah
anugerah dan kesempatan yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sekali lagi, apapun bentuknya, manakala kita sadar itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kita, maka itu adalah anugerah dan kesempatan yang terbesar yang Tuhan beri pada kita. Ada banyak hal yang dapatlah kita maknai tentang kepercayaan Tuhan itu. Tetapi kesadaran bahwa bagian-bagian yang kita nikmati itu adalah benar-benar pemberian dan kepercayaan Tuhan pada kita. Tidaklah semua orang menyadarinya itu. Bagi kita yang hadir malam ini, dengar, bersukacita dan bergembiralah kita. Karena kita sadar semua bagian yang ada pada kita itu kepercayaan Tuhan yang di dalamnya anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri pada kita. Samalah tatkala para pejabat-pejabat mereka menduduki sebuah posisi di lembaga-lembaga pemerintahan, contohnya menjadi seorang menteri, maka itu kepercayaan dari seorang presiden yang di dalamnya itu anugerah, tapi itu juga adalah kesempatan. Tatkala seorang presiden mempercayakan seseorang menjadi pembantunya, itu kepercayaan yang sekali lagi itu anugerah, tapi itu juga adalah kesempatan. Bukan karena kemampuan kita, tapi kasih karunia Allah lah yang boleh mengizinkan kita dipercaya Tuhan pada banyak hal yang Tuhan rindu kita lakukan. Boleh katakan amin? Yang kedua yang dapatlah kita pahami bahwa manakala Tuhan mempercayakan sesuatu pada kita, maka kepercayaan itu bertujuan mengerjakan agenda-agenda Tuhan. Setiap kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita itu dalam rangka mengerjakan semua agendanya Tuhan. Tuhan beri kepadamu, Tuhan mempercayakan padamu kekuatan, Tuhan mempercayakan padamu kesehatan, Tuhan mempercayakan padamu berkat, Tuhan mempromosikan engkau pada promosi-promosi yang luar biasa. Tuhan membawa engkau naik lebih tinggi lagi, dan semua pencapaian yang kita peroleh dan kita nikmati, dengar, kepercayaan Tuhan itu, Tuhan mau mengerjakan agenda Tuhan dari kepercayaan itu. Tidak ada untuk kita, tapi semua untuk kepentingan Tuhan. Dapatkah kita menyadari waktu engkau kuat, engkau sehat, Tuhan percayakan itu supaya lewat kekuatan kesehatanmu engkau dapat mengerjakan agenda-agenda Tuhan atas hidupmu. Pernahkah engkau berpikir Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan perlancar usahamu, Tuhan bawa engkau pada hal-hal yang luar biasa? Sadarilah semua kepercayaan Tuhan itu Tuhan lakukan oleh karena Dia ingin agenda-agenda Tuhan dapat kita kerjakan dari setiap kepercayaan Tuhan atas kita. Yang setuju dan percaya katakan amin sambil tepuk sorak yang meriah bagi Allah. Dengar sekali lagi, sadarilah setiap kepercayaan Tuhan atasmu, baik dalam berkat-berkat secara jasmani, kuat, sehat, perlindungan, pemeliharaan, keberhasilan, kesuksesan, diberkati, usaha, pekerjaan, dan semua hal. Tuhan mempercayakan semuanya itu
Karena ada tujuan lewat kepercayaan itu. Agenda-agenda Tuhan akan dapat kita kerjakan. Dan biar kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran ini. Tetapi mari kita pahami bagian ini, bahwa ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada seseorang, maka saya terlalu percaya dan kita pun sepakat bahwa tidaklah sembarang orang Tuhan mempercayakan kepercayaan Tuhan ini. Saya percaya ada bagian-bagian yang dinilai Tuhan, memungkinkan Tuhan mempercayakan sesuatu yang khusus. Tidaklah semua orang yang menyebut dirinya orang percaya, yang pada akhirnya ada kepercayaan spesial dari Tuhan. Tetapi saya percaya ada penilaian khusus Tuhan manakala Dia hendak mempercayakan sesuatu atas kita, anak-anaknya. Dan tentulah kita dapat memahami, merujuk dari ayat pokok kita terkait dengan membangun atau berbicara kualitas hidup itu. Mazmur Fatsal 1. Lihat ayat ini. Ayat 1 dan hingga ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dari 6 ayat yang kita baca itu, kita mendapati poin bahwa kepercayaan Tuhan pada seseorang bergantung pada kualitas hidupnya. Katakan bersama, kualitas hidup. Ayat 3 memberi gambaran tentang sebegitu hebatnya kepercayaan Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi ayat 1 dan ayat 2 itu menggambarkan sebegitulah kualitas orang percaya. Tapi ayat 4, 5 dan ayat 6 itu menggambarkan tentang seseorang yang tidak berkualitas. Kembali pada kitab 1 Korintus 4 tadi, dengar, dipercaya oleh Tuhan. Saya sangat-sangat yakin kepada mereka yang berkualitaslah kepercayaan Tuhan itu diberi. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semua orang dapat melakukan. Semua orang percaya wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Semua orang percaya harus wajib melakukan bagian itu. Tapi dipercaya oleh Tuhan pada bagian-bagian yang spesial, pada bagian-bagian kekhususan. Saya sangat percaya yang berkualitaslah yang dipercaya Tuhan.
menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Dengar, semua orang percaya wajib mutlak melakukan itu. Saya sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, maka saya wajib memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi minta maaf, mengerjakan bagian-bagian yang khusus dipercaya oleh Tuhan. Dan kepercayaan itu akan selalu berkaitan erat dengan kualitas hidup. Oleh karena itu, bagaimana kualitas hidup kita ini terus kita upgrade dari hari ke hari. Oleh karena itu, bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita, itu menjadi kata kunci sehingga kepercayaan Tuhan atas kita akan semakin bertambah pula. Boleh katakan amin? Bukankah Yesus sendiri berkata, jikalau kamu setia pada perkara yang kecil, kepadamu akan dipercayakan hal yang besar. Artinya kepercayaan Tuhan itu bertambah, men. Tidak dari kita lahir baru sampai kita tutup mata cuma begitu kepercayaan Tuhan. Tidak. Kepercayaan Tuhan pada kita itu bertambah dari waktu ke waktu. Tapi bagaimana mungkin kepercayaan itu akan bertambah, tapi kita tidak mengiringi dengan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, tingkatkan kualitas hidup kita, maka kepercayaan Tuhan akan menyertai meningkatnya kualitas hidup itu. Katakan haleluya. Malam ini saya mau bicara tentang satu jenis kualitas hidup, yang itu adalah titik di mana Tuhan mau mempercayakan kita. Yang firman Tuhan dikatakan, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Mari kita lihat tentang satu jenis kualitas hidup yang perlu ada pada kita. Lihat Matius 16. Ayatnya yang ke-17 mulai. Mari kita lihat bacaan firman Tuhan ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, perhatikan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Perhatikan apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, pernyataan Yesus di ayat-ayat ini adalah sebuah respon sorga terhadap seorang murid yang namanya Petrus. Yang waktu itu murid Yesus datang, atau Yesus bersama-sama dengan murid-murid, dan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapa aku? Yesus ingin mengenal seberapa dalam mereka mengenal Yesus. Yesus ingin mencari tahu seberapa dalam mereka mengenal pribadi Yesus yang sama-sama dengan mereka. Lalu Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Lalu murid-murid mulai memberikan berbagai jawaban dalam perspektif dan pemahaman mereka.
Betapa menyedihkan waktu Yesus mendengar, waktu mereka mulai berkata, ada yang berkata, engkau Yeremia, engkau Musa, engkau salah satu dari nabi-nabi. Seperti itukah pengenalan murid-murid kepada Yesus? Tapi menarik, Petrus berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan Petrus inilah yang diresponi oleh Yesus. Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di sorga yang mengaruniakan. Dan tahukah saudara apa yang Yesus katakan? Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dari mana Yesus menyatakan pernyataan ilahi itu? Sederhana. Dari perkataan Petrus. Dengar jemaat Tuhan. Perkataan kita perlu menjadi perkataan yang berkualitas. Karena perkataan yang berkualitas akan menggambarkan tentang kualitas hidup kita. Seperti apa perkataanmu, seperti itulah kualitas kita. Perkataan-perkataanmu akan menggambarkan kualitas hidupmu. Petrus yang kita cukup tahu latar belakang Petrus. Siapa sih Petrus? Salah seorang murid yang cukup temperamen. Salah seorang murid yang background pendidikannya tidak sehebat Paulus. Dia cuma seorang nelayan. Tapi tahukah saudara? Sorga mempercayakan sesuatu yang besar. Dari mana? Dari kualitas perkataan. Dengar jemaat Tuhan, mulai menata kualitas perkataanmu. Karena kualitas perkataanmu itu akan menggambarkan kualitas hidup. Ada dua hal yang saya ingin bagikan tentang bagaimana menggambarkan kualitas perkataan itu. Pertama, mari kita lihat Yakobus pasal 5. Ini cara membangun kualitas perkataan. Ayat 12. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Perhatikan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Pertama, kualitas perkataan kita harus tergambar dalam bentuk perkataan yang saya lihat dari ayat ini, perkataan yang benar dan jujur. Katakan bersama, perkataan yang benar dan jujur. Itu cara membangun kualitas perkataan kita. Katakan ya di atas ya. Katakan tidak kalau itu memang tidak. Memperkatakan sesuatu yang benar dan jujur, itu akan memulai membangun kualitas perkataan kita. Dan kualitas perkataan kita itu menggambarkan seperti itu kualitas hidup kita. Memperkatakan yang benar dan jujur. Walaupun memang terkadang memperkatakan yang benar dan jujur, terkadang itu tidak mengenakan. Terkadang itu menyakitkan.
mungkin yang perlu didesain, yang perlu dibuat, atau yang perlu ditata adalah cara menyampaikan. Dengan tidak mengubah esensi itu. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Kita sedang berhadapan dengan masa dan zaman yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, torang petingkat kesulitan hari ini sedang berada pada era yang sangat jauh berbeda dengan masa kita waktu anak-anak dulu. Itu problem, saudara. Orang-orang tua dulu itu kalau ada tamu, papa dan mama lagi bercerita di ruang tamu ada tamu. Kong tu anak-anak dorang mulai babaribut. Itu papa cuma basuar dingin tuh anak-anak itu. Mari sekarang, darah Tuhan. Saudara lebih lincah. Orang berada pada tingkat masa yang berbeda. Sehingga cara mengkomunikasikan pun menjadi berbeda. Anak-anak hari ini kadang-kadang mereka selalu mempergunakan data. Mereka merujuk dari sesuatu yang pengetahuannya berkata seperti itu. Kalau dulu torang kan lebih pada demi untuk menggolkan sebuah konsep, torang memanipulasi data begitu. Tujuannya bagus memang. Jangan banyak makan ikan. Nanti apa? Halo? Apa? Bacacing. Saudara boleh bayangkan tuh pengajaran orang tua dulu model begitu? Yang hari ini saudara, anjuran pemerintah kasih banyak makan ikan tuh anak-anak. Mar dulu yang diajarkan adalah jangan banyak makan ikan nanti bacacing. Anak-anak hari ini akan menolak data itu. Memformulasikannya adalah cara menyampaikannya dengan tidak menghilangkan esensi. Kenapa? Kita ada pada situasi yang berbeda. Kita ada pada masa yang berbeda. Lalu bukan berarti kita mulai mengkompromikan hal-hal yang salah. Tidak. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Walaupun mungkin yang perlu kita buat adalah pola menyampaikan itu. Sekali lagi, contoh sederhana hari ini, anak-anak kita mengajar mereka sudah tidak bisa dengan cambuk. Tidak bisa. Tapi ada pola yang perlu kita minta Tuhan akan menolong kita. Itu cara pertama untuk bagaimana kita membangun kualitas perkataan kita. Karena kualitas perkataan kita itu akan menggambarkan seperti apa kualitas hidup kita. Menjadi menarik begini. Boleh saya tanya? Berapa di antara saudara yang sepanjang hidupmu saudara selalu memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dengan kata lain, saudara selalu memperkatakan sesuatu yang pokoknya begitu-begitu. Ada yang bisa menjamin bahwa saudara sepanjang hidup saudara melakukan bagian itu? Rasa-rasanya tidak ada ya. Saya mencoba mengevaluasi begini. Di saat mana kadangkala kita tidak bisa melakukan ayat ini? Kapan saat kita tidak bisa memperkatakan
kebenaran dan kejujuran itu. Sederhananya begini. Ketika kebenaran dan kejujuran itu akan merugikan kita, maka di saat itu kita tidak bisa untuk memperkatakan ya di atas ya. Selama kebenaran dan kejujuran itu menguntungkan kita, selama itu kita berani untuk memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi terkadang ketika bagian itu seolah-olah merugikan kita, kita akan menghindari bagian itu. Kita mulai tidak jujur dengan perkataan kita. Kita mulai tidak benar dengan perkataan kita. Kita akan mulai bersandiwara dengan perkataan kita. Kita akan mulai berkamuflase dengan semua perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan itu akan merugikan kita. Kebenaran itu akan merugikan kita. Tapi selama kebenaran itu akan menguntungkan kita, selama itu kita akan memperkatakan ya di atas ya. Tapi apapun situasinya dan apapun hasilnya, katakan ya di atas ya. Dengan kata lain, belajarlah untuk memperkatakan sebuah perkataan yang benar dan jujur. Karena itu akan membangun kualitas hidup kita. Boleh katakan amin? Boleh katakan haleluya? Bolehkah kita tetap sorak bagi Allah kita? Iya, kita harus mengakui bagian ini. Terkadang kita sulit melakukan hal ini. Ketika itu mulai menyentuh wilayah privasi kita. Ketika itu mulai tidak menguntungkan kita. Ketika itu mulai merugikan kita. Ketika itu mulai mengganggu bagian-bagian yang ada pada kita. Kalau boleh kita akan korbankan orang lain, kita akan korbankan orang lain. Kalau boleh kita akan memutarbalikkan fakta dan kebenaran, kita akan lakukan itu. Kenapa? Karena itu mulai merugikan kita. Tapi kalau itu menguntungkan kita, dan bahkan kalaupun itu merugikan orang lain, benar, ya itu benar. Tapi saya mau ingin kita semua, mari kita membangun kualitas hidup. Karena Tuhan mau mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar. Bertalian dengan seperti apa kualitas kita. Belajarlah dari Petrus. Dia meningkatkan, dia membangun kualitas hidup dengan belajar membangun perkataan yang benar dan jujur. Katakan haleluya. Yang kedua, apa yang terjadi pada Petrus? Sampai-sampai Yesus berkata begini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Yang kedua yang saya perhatikan, bagaimana kita membangun kualitas perkataan adalah memperkatakan kata-kata positif atau kata-kata iman. Katakan bersama perkataan positif. 2, 3. Perkataan positif dan perkataan iman. Katakan bersama perkataan positif dan perkataan iman. 2, 3. Bilang di kiri kanan, perkatakan hal-hal yang positif. Ada orang? Katakan bersama, perkatakan hal-hal yang positif. Dan perkatakan hal-hal yang beriman kepada Tuhan. Katakan haleluya. Petrus, dia melawan mayoritas yang murid-murid bilang, engkau salah satu dari nabi-nabi Tuhan. Tapi Petrus memperkatakan kata-kata positif. Dia memperkatakan kata-kata iman. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kualitas hidupmu akan terlihat pada kualitas perkataan. Seperti apa perkataanmu hari-hari ini?
Apakah engkau mulai menjudge hidupmu dengan perkataan-perkataan negatif? Yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ketika engkau mulai memperkatakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang malang, sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit tentang hidupmu, tentang anak-anakmu, tentang keluargamu, tentang usahamu, tentang bisnismu, tentang karirmu, yang engkau ikat di bumi, itulah yang akan terikat di sorga. Karena itu mari kita mulai membangun kualitas perkataan kita. Dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang positif. Mulailah belajar untuk memperkatakan kata-kata yang penuh iman. Di depan saudara ada banyak hal yang itu mustahil. Di depan kita ada banyak yang tidak mungkin yang diperhadapkan pada kita. Di depan kita ada banyak kemustahilan-kemustahilan yang sedang disodorkan kepada kita. Itu seperti tembok besar yang seolah-olah menghalangi langkah-langkah kita. Tapi waktu engkau mulai membangun kualitas hidupmu dengan membangun kualitas perkataan. Perkataan-perkataan positif itu akan mengalirkan energi yang positif atas hidup. Hormon-hormon yang positif atasmu akan berakselerasi sesuai dengan perkataan-perkataanmu. Semua sel-sel dalam tubuhmu, semua saraf-saraf dalam tubuhmu akan bergerak mengikuti perkataan yang engkau sedang katakan. Hal yang sama, hormon, sel dan semua bagian yang ada dalam tubuhmu akan mulai mengikuti perkataan negatifmu. Itu kan yang firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang tatkala kita mulai deklarasikan, perkatakan, itu akan menarik semua bagian yang ada dalam tubuh kita meresponi apa yang dikatakan oleh mulut kita ini. Itu menjadi bagian yang penting Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sebagian besar jemaat tahu dan menyaksikan kondisi saya waktu itu. Saya mengalami sakit yang sebenarnya sakit yang biasa. Tapi waktu itu cukup lama proses dan belum menemukan obatnya waktu itu. Nanti sudah cukup parah baru jemaat dokter dia menyampaikan, coba periksa ini dan benar saudara, ternyata sakit hipertiroid itu yang saya alami, yang saya derita. Efeknya luar biasa. Saya kalau saudara lihat waktu itu kulit bungkus tulang. Aduh, makannya banyak, tapi badan semakin kurus, semakin habis badannya, gatal-gatal dan semuanya. Itu kondisi. Tapi yang terjadi yang paling parah saudara, ternyata kalau saudara searching di Google, seperti itu memang reaksi dari sakit itu. Dia memberi efek yaitu perubahan hormon dan muncul saya mungkin dalam bahasa awam saya, hormon ketakutan. Itu menguasai saya. Saya ketakutan hadir di acara-acara. Saya ketakutan untuk setiap kali ada di acara dan tatkala itu bukan di jemaat, kalau itu di luar, lalu tatkala mulai nyanyi, mau masuk doa firman, menyanyi kita keluar. Kita takut jangan tuwel undang pak kita doa firman pendeta Calvin. Saya ketakutan luar biasa. Bertahun-tahun seperti itu, saya dengan ibu gembala berantem hanya soal itu, menghadiri undangan. Salah satu acara yang sudah ada di depan kantor, diinformasikan yang diundang cuma 3 atau 4 pendeta. Ada bupati, gubernur dan beberapa pejabat yang akan hadir di acara tersebut. Pendeta yang diundang mewakili gereja Pantekosta cuma saya. Sudah ada di depan situ, saya bilang enggak, pulang. Saya ketakutan luar biasa.
Saya cuma membayangkan begini, dorang mau suruh kita doa makankah, doa apakah, saya ketakutan. Sampai-sampai saya bilang sama ibu gembala, mau pergi di psikiater saja. Saya ini ada gangguan ini, kenapa saya ketakutan luar biasa. Ketakutan luar biasa. Ternyata itu cuma efek dari yang terjadi dalam tubuh. Jadi yang ada dalam tubuh seperti itu. Oleh karena sekali lagi oleh karena ada sakit. Maksudnya itu ada sakit. Maksudnya perubahan itu memberi efek sampai seperti itu, saudara. Sampai seperti itu. Sesuatu yang kurang jadi bikin malu waktu itu. Badan so habis, kalau saudara lihat tuh foto-foto di 3 tahun lalu itu, Yang saya mau katakan ternyata benar bahwa sesuatu yang ada pada kita itu akan merespon atau itu akan mengikuti apa yang sedang terjadi. Demikianlah dengan perkataan-perkataanmu. Pada waktu engkau mulai memperkatakan perkataan positif, waktu engkau mulai memperkatakan kata-kata iman, maka semua hormon yang ada dalam tubuhmu akan mulai mengikuti perkataan positif itu. Perkataan imanmu akan diresponi oleh semua organ tubuhmu. Pada waktu engkau berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang tadinya logikamu berkata itu tidak mungkin, itu mustahil. Tapi waktu engkau akan mulai memperkatakan, saya punya Tuhan pembuat mujizat, maka logikamu akan mulai mengikuti perkataan itu. Hatimu yang tadinya ragu, hati yang tadinya khawatir, tapi waktu engkau memperkatakan, Tuhan selalu buat mujizat, maka hati yang ragu akan mulai mengikuti perkataan positif itu. Dengar bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, mulai membangun perkataan-perkataan iman, bangun perkataan-perkataan positif. Karena waktu engkau mulai memperkatakan kata-kata positif, seluruh bagian yang ada dalam tubuhmu akan mulai mengikuti perkataan itu. Amin, saudara. Di tengah-tengah kesukaran hidupmu engkau berkata, saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Maka seluruh bagian dalam tubuhmu akan mulai meresponi perkataan saudara. Logikamu, otakmu, perasaanmu, kehendakmu akan mulai mengikuti perkataan saudara. Tapi kalau saudara bilang begini, saya orang yang gagal, anak-anak saya tidak punya masa depan, maka dengar, seluruh hormon dalam tubuhmu akan mulai mengikuti perkataan itu. Iya betul, engana gagal kok. Bapak diang jongana di rumah. Kenapa? Karena engkau sedang membangun perkataan negatif. Tapi malam ini bangun kualitas hidupmu lewat kualitas perkataan. Minggu depan saya akan bicara pada bagian yang lain. Tapi dengar, saya mau katakan malam ini bangun kualitas perkataanmu. Karena kualitas perkataanmu itu akan menggambarkan seperti itulah kualitas hidupmu. Dan dengar, kualitas hidup yang semakin mengalami peningkatan. Firman Tuhan katakan, kepada mereka dipercayakan rahasia Allah. Tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari mulai angkat hatimu, angkat suaramu. Kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes Lord. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu.
dari kasih-Mu Tuhan. Selama ku hidup, kami mau membangun kualitas hidup kami. Kami mulai mengubah cara perkataan kami. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau kebenaran, oh, yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan harapan. Ku ikut kehendak. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Dengan iman kami mau katakan, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, yes Tuhan, ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Kita sedang berharap banyak dari Tuhan. Kita sedang berharap banyak kepercayaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk agenda Tuhan. Kita rindu Tuhan melakukan itu atas kita. Kita rindu melihat kemuliaan, mengalami kemuliaan-kemuliaan yang semakin diperbesar oleh Tuhan. Tapi malam ini Tuhan ingatkan kita kualitas hidup kita. Yang malam ini firman bicara khusus tentang bagaimana kualitas perkataan kita. Tuhan sedang menunggu kualitas perkataan-Mu semakin dahsyat. Tuhan sedang menunggu bagaimana kita mulai menata kualitas perkataan kita. Kita yang selama ini memperkatakan hal-hal yang negatif. Kita yang selama ini memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Tapi percayalah waktu kualitas perkataan kita bangun, maka Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Engkau yang selama ini mengintimidasi dirimu sendiri. Engkau yang selama ini berkata saya orang gagal, saya tidak mungkin mengalami pertolongan. Engkau yang selama ini berkata tidak mungkin ada penyelesaian, tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin ada mujizat. Tapi malam ini dengar, bangunlah perkataan-perkataan iman. Seperti Petrus yang memperkatakan kata-kata iman. Dia melihat dan dia alami kuasa sorga bergerak baginya. Perkataan yang penuh iman akan membuat semua hormon dalam tubuhmu bergerak seperti yang engkau katakan. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Semua mulai sembah Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib dan tiada yang sama seperti
membuat mujizat sejati. Mari perkatakan dengan iman sama-sama. Yang membelah Laut yang terbuka, badai. Amin, amin. yang mustahil Bekerja ya Tuhan atas kami. kuasa Bekerja ya Tuhan. Haleluya. Yang bagiku kau perbuat. Bolehkah sekali lagi? mujizat Sekali lagi dengan iman. Yang membelah laut. Yang membelah laut yang terbuka, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan jalan bagiku. kau Membuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya. Engkau sedang melihat gunung-gunung yang sepertinya tidak mungkin engkau tanjak. Engkau seperti sedang melihat sesuatu yang mustahil engkau terobos. Tapi perkataan imanmu akan membawa engkau naik pada level yang luar biasa. Kalau ada di antara saudara yang hadir malam ini, engkau sedang melihat sesuatu yang mustahil. Engkau sedang melihat sesuatu yang sulit. Di tempat engkau berdiri, angkat tangan kananmu. Tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Firman ini untukmu. Perkatakan kata-kata positif. Perkatakan kata-kata iman. Karena perkataan-perkataan iman itu akan membuat seluruh bagian dalam tubuh kita akan mulai bergerak seperti yang kita katakan. Bapa, dalam nama Yesus, sekian banyak tangan-tangan jemaat Tuhan terangkat. Ada situasi yang tidak mungkin sedang kami hadapi. Ada kemustahilan di depan kami. Ada sesuatu yang seolah-olah itu tidak akan dapat teratasi dengan kemampuan kami. Tapi kami sangat percaya firman-Mu. Kepercayaan Tuhan bagi kami bukan untuk kebanggaan kami, tetapi untuk menjalankan agenda-agenda Tuhan. Tatkala Tuhan mempercayakan kami berkat, anugerah, pertolongan, mujizat, terobosan, dan semua hal yang Tuhan percayakan, kami mau katakan sekali lagi, Tuhan, bukan untuk kami, tapi untuk kepentingan Tuhan, untuk menjalankan agenda-agenda Tuhan. Karena itu Bapa, hamba berdoa, setiap tangan-tangan yang terangkat malam ini, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan yang tak terbatas, kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang hebat, dialirkan bagi kami, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka sekarang. Setiap kemustahilan berubah menjadi mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami mulai memperkatakan kata-kata iman. Malam ini kami mau mulai memperkatakan kata-kata iman. Karena perkataan-perkataan iman kami akan diikuti oleh seluruh bagian dalam tubuh kami. Dengan iman kami mau berkata, Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan kami pembuat mujizat, Tuhan kami senang melakukan hal-hal yang besar. Di dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan segalanya mungkin. Dan malam ini terjadilah itu atas umat-umat Tuhan. Hamba berdoa dan hamba minta dalam nama Yesus, realita-realita sorga terjadi bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Apa yang kau rencangkan atas kami di sorga, itu yang akan kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan, mujizat, anugerah, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami dalam nama Yesus. Ketika kami sakit, kami akan berkata, Tuhan penyembuh kami. Ketika kami sedang ada dalam keadaan yang sukar,
Kami akan berkata dengan iman, Tuhan pertolongan bagi kami. Ketika kami sedang ada dalam kepicikan malam ini, kekurangan, kami akan berkata Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan di dalam nama Yesus. Ketika kami sedang berharap ada mujizat yang kami rindu untuk itu terjadi, dengan iman kami akan berkata, Tuhan sudah mengerjakan itu bagi kami. Tuhan sudah buka jalan semuanya bagi kami. Kami akan jalani hari-hari yang penuh dengan berkat, hari-hari yang penuh dengan mujizat, oleh karena Tuhan yang mengerjakan itu. Terima kasih Bapa. Mari semua angkat syukurmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang kuat bagi kami. Sekali lagi Roh Kudus tolong kami, bantu kami, supaya kualitas hidup kami akan terlihat dalam perkataan-perkataan kami. Karena perkataan-perkataan kami ini akan membuat sorga bergerak seperti yang kami katakan. Ini doa syukur kami. Kami terima firman, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tepuk sorak bagi Allah kita. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan bersama haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya malam ini semua kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bolehkah saya tahu adakah yang kali pertama hadir dalam ibadah raya di tempat ini? Yang kali pertama saja, kalau ada di tempat duduk saudara-saudara boleh mengangkat tangan kalau ada yang kali pertama. Oh ya, ada satu di sayap kiri saya, lalu ada satu di belakang Bapak artis, ada satu kekasih juga, ada dua kekasih, ada mungkin kali kedua. Oh ya, ada di samping Bapak Okta juga ada. Tuhan memberkati. Ada kekasih-kekasih yang kali pertama hadir, ada kali kedua. Tuhan memberkati kehadiran saudara di malam hari ini. Doa kami, Tuhan yang sumber segala berkat memberkati kehadiran jemaat Tuhan di malam hari ini. Boleh bersama-sama dengan kami bertumbuh, didewasakan bersama, menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Tuhan memberkati. Serahkan pada worship leader. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati lakukan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Untuk itu saya undang petugas kolektan yang sudah terjadwal untuk boleh maju ke depan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih atas segala kasih anugerah kebaikan Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami, sehingga kami boleh dapat memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan kami sangat berterima kasih kami boleh dikuatkan, dipulihkan, dibaharui kembali setiap hati, pikiran, kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan yang datang dengan luar biasa pada malam hari ini, meneguhkan kami Bapa, untuk semakin hari kehidupan iman kami, rohani kami semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Perkataan kami semakin berkualitas di dalam Tuhan. Sehingga Bapa, dalam nama Yesus kami lebih dari orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini umat-umat Tuhan akan memberikan persembahan. Kami mau belajar beri yang terbaik dari apa yang kami miliki. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Yang pertama akan dijalankan, dan yang kedua secara bergantian kita akan bawa ke depan, berawal dari samping kiri saya. Mari kita beri dengan sukacita.
dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, biar percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Satu, dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Satu, dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Satu, dua, tiga dan empat. Amin. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah, katakan, biasa. Amin. Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, biar percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Amin. Satu, dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang di dalam. Lagi katakan. Satu, dua, tiga dan empat. Katong bagoyang iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita di malam hari ini. Bahkan pujian ini memberkati kita bahwa masalah itu ada kadaluarsa. Amin. Masalah itu biasa, tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Perkataan-perkataan iman
itu akan membuat kita kuat di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan di malam hari ini. Dan untuk pengumuman, kita akan mengikuti kegiatan sepekan, jadwal yang sudah tersusun. Hari ini kita sudah selesai dan hari Senin 4:30 Pelwap JPA bertempat Ibu Rit Onibala Kaparang. Kompas JPA jam 7 di Bapak Agus Pantau. Selasa KIS JPA jam 3 dalam rangkaian ulang tahun adik Kathleen Raharja. Hari Rabu jam 7 malam worship night bertempat di gereja. Hari Kamis ibadah gabungan kelompok 1 sampai 3, yaitu kelompok 1 terdiri dari Permata Agape, Eklesia, Alfa Omega, Victory bertempat di keluarga Datum Banua Paulus di desa Kawilei. Kelompok 2 Permata Immanuel Smyrna Philadelphia bertempat di keluarga Tilung Forman. Dan kelompok 3 Permata El Sadai, El Gibor, Sion Hosana bertempat di keluarga Siagiano. Semua akan diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Hari Sabtu Jumat tidak ada kegiatan. Hari Sabtu doa puasa jam 2 penutupan doa puasa di gereja. Malamnya jam 7 malam ada ibadah syukur dari Permata Philadelphia, First Community, Majelis Staf Gembala bertempat di keluarga Mantik Panambunan atau di saudara Romi Mantik. Untuk piket sepekan dari Majelis Jemaat Bapak Mirko Kambey dan Permata yang akan melayani pada minggu ini dari Permata Philadelphia. Itu yang menjadi penyampaian pada saat malam hari ini. Dan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali, baru kedua kali beribadah bersama dengan kami sangat bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan kalau saudara masih ada di daerah Air Madidi Raya, bergabunglah bersama dengan kami. Terus bertumbuh bersama, didewasakan rohani sampai dipersiapkan menjadi gereja yang layak bagi Tuhan. Ada satu moto ketika saudara bersama dengan kami di tempat ini, saudara bukan orang asing bagi kami, tapi saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Ketika saudara membutuhkan bantuan-bantuan, kebutuhan rohani, hubungilah pengurus, bahkan gembala yang ada, maka saudara akan mendapatkan pelayanan secara rohani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita memberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bangkit berdiri semua, kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami. Besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi Sekali lagi mari jemaat Tuhan kita katakan kepada Tuhan, kasih-Mu terima kasih Tuhan. mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Dan kemuliaanmu mengatasi Dan kemuliaanmu mengatasi bumi.
atas segala-galanya, mengatasi langit dan bumi, karena kuasa-Mu itu dahsyat bagi kami. Diberkatilah ibadah raya kedua di malam hari ini, di setiap kehadiran umat-umat Tuhan, di setiap langkah-langkah kami ada di rumah Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan malam hari ini, tapi benar-benar malam ini kami mau meraih akan kehadiran Tuhan yang dahsyat bagi kami. Biarlah hidup yang kami jalani ini bukan menjadi hidup yang biasa-biasa lagi, tapi hidup yang berkualitas, hidup yang dipercaya oleh Tuhan. Itu yang menjadi doa dan kerinduan kami. Itu dimulai dari perkataan-perkataan kami, perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang positif, perkataan yang beriman, yang Tuhan sementara cari atas kami gereja Tuhan di hari-hari ini. Sebab itu Tuhan kuatkan kami, setiap pendengar firman malam hari ini. Kami tahu kuasa Tuhan menjamah kami, sehingga hidup yang kami jalani benar-benar menjadi hidup yang dipercaya oleh Tuhan. Hidup yang akan mengalami janji-janji berkat Tuhan ketika hidup ini berkualitas. Bapak, Ibu, pemuda, remaja sampai anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Kami mungkin datang dengan masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada peperangan-peperangan iman yang sementara kami hadapi. Tapi kami percaya dengan iman, waktu kami beribadah kepada Tuhan, satu-satunya pertolongan kami, satu-satunya pengharapan kami cuma kepada Tuhan saja. Dan kami pulang sebentar, kami pulang membawa kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam setiap apa yang kami beri dan kami buat. Korban-korban jemaat Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda di setiap usaha bisnis pekerjaan kami. Ketika kami memberi dengan sukacita, maka janji firman Tuhan, Engkau pasti memberkati kami. Ketika ada jemaat-jemaat Tuhan yang dengan tekun melakukan kebenaran firman, mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan persepuluhan. Janji firman itu real bagi kami. Bukankah firman-Mu yang berkata, ketika kami bawa seluruh persembahan persepuluhan di rumah Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, surga terbuka bagi kami, berkat-berkat surga dinyatakan, hidup berkelimpahan, bahkan pagar Tuhan buat atas setiap keliling hidup kami. Ada minggu yang baru akan kami jalani Tuhan, minggu yang masih rahasia bagi kami, tapi kami mau taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh jemaat pusat Ermadidi, kami percaya minggu baru, minggu Tuhan bekerja, kuasa Tuhan terjadi, minggu mujizat-mujizat Tuhan itu menjadi bagian kami umat-umat Tuhan. Dunia mungkin boleh berkata tidak mungkin, dunia mungkin berkata itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar. Tapi manakala kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami imani firman-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapak Martin Buyung yang ada di rumah sakit, kuasa Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan hamba-Mu. Mujizat pun terjadi bagi hamba-Mu. Adalah komitmen kami. Manakala kami sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan, kami bergerak dalam kendali dari Tuhan, bergerak dalam agenda Tuhan. Ada tujuan-tujuan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebab itu diberkatilah kami Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani malam ini pun semua diberkati oleh Tuhan. Sebentar ketika kami pulang, sertai di perjalanan, tiba di rumah dengan segala selamat, dan mengakhiri ibadah raya kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara amenkan setiap kata-kata berkat yang saya akan ucapkan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus.
Tuhan memberkati hari-hari hidupmu, sehingga hari hidupmu penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemenangan dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan tugas kerjamu, sehingga setiap tugas kerjamu diberkati dengan melimpah. Tuhan memberkati kesehatanmu, sehingga tidak ada sakit penyakit, wabah, bala sampar, kecelakaan dan maut tidak akan menimpamu. Tuhan memberkati rumah-rumah kediamanmu, sehingga setiap keluar masuk di rumahmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga dan pernikahanmu, sehingga di rumah tanggamu ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan keharmonisan dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.